Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Banggai kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai yang kami hormati, Ibu dan Guru yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hadirin, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita pada sore hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Sallallahu wasallam alaika ya Habibullah. Sallallahu wasallam alaika ya Syafi'al Muznimin. Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada hari ini, Selasa tanggal 23 Desember tahun 2025, kami berkumpul dalam acara pelantikan dan musyawarah kerja Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Banggai dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada kesempatan yang mulia ini kami memohon redha-Mu ya Allah. Berkahilah seluruh rangkaian kegiatan pelantikan musyawarah kerja ini. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, menyatukan visi dan langkah, serta memperkuat komitmen kami dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Banggai. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keikhlasan dan kebijaksanaan kepada para kepala sekolah yang hari ini dilantik dan yang sedang mengemban amanah. Jadikanlah mereka pemimpin yang jujur, adil, bertanggung jawab, serta mampu menjadi teladan bagi guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Bimbinglah mereka dalam setiap kebijakan dan keputusan, agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebaikan, keilmuan, dan pengabdian. Ya Allah, lindungilah mereka dari perpecahan, dari keselamatan niat, dari kesalahan niat dan langkah. Satukanlah hati mereka dalam semangat kebersamaan dan pengabdian demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan bangsa dan daerah kami tercinta ini. Allahumma tada'alana zamban illa ghafartahu, wala dainan illa qadaitahu, wala hajatan illa min hawaijid dunya wal akhirah, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Bupati Banggai tentang penetapan pengurus NKKS SMP Kabupaten Banggai periode tahun 2025-2026
oleh Ibu Nikma Anggo SPD. Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan Bupati Banggai nomor 400.3/5/7829 tentang pengurus musyawarah kerja kepala sekolah menengah pertama Kabupaten Banggai masa bakti 2025 sampai dengan 2029. Bupati Banggai menimbang titik 2a bahwa dalam rangka peningkatan dan kinerja profesionalisme kepala sekolah perlu dilaksanakan musyawarah kerja kepala sekolah tingkat SMP yang disingkat MKK SMP, merupakan suatu wadah asosiasi kepala sekolah SMP yang berfungsi sebagai sarana komunikasi belajar, bertukar pikiran dan pengalaman. B. Bahwa untuk kelancaran kegiatan MKK SMP di Kabupaten Banggai perlu dibentuk pengurus. C. Bahwa nama-nama yang diangkat sebagai pengurus MKK SMP Kabupaten Banggai masa bakti 2025 sampai dengan 2029 dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengurus musyawarah kerja kepala sekolah menengah pertama Kabupaten Banggai masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2029. Mengingat titik 2, 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301. Dan seterusnya sampai poin 7. Memperhatikan hasil keputusan rapat ketua MKKS SMP Rayut 1, 2, 3, dan 4 bersama kepala sekolah SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Banggai bertempat di Hotel Santigalu pada tanggal 27 Oktober 2025 memutuskan menetapkan ke-1 dan seterusnya. Ditetapkan di Luhuk pada tanggal 8 Desember 2025, Bupati Banggai Amiruddin. Nama-nama yang akan kami bacakan disilakan untuk mengambil tempat. Lampiran Keputusan Bupati Banggai nomor tentang penetapan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah menengah pertama Kabupaten Banggai masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2029. Susunan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah menengah pertama Kabupaten Banggai masa bakti tahun 2025 sampai 2029. 1. Pelindung penasehat Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai. 2. Pembina. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. 2. Koordinator Pengawas SMP Kabupaten Banggai. 3. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Banggai. 3. Pengurus Harian. Ketua Nurdin A. Basrewan SPD MPD. Wakil Ketua 1 Abdurrahman Adama SPD. Wakil Ketua 2 Sunario SPD MPD. Wakil Ketua 3 Mapatundru SPD MPD. Wakil Ketua 4 Rifan Rahman SPD. Sekretaris M. Ishak Ismail SPD MPD. Wakil Sekretaris 1 Marwan APD SPD MPD. Wakil Sekretaris 2 Yulianto Labarani SPD MPD. Bendahara Haja Misa SPD MPD. Wakil Bendahara Suwanto Bungaji SPD. Bidang Humas dan Kerjasama Lintas Instansi Dr. Anda Irene Rosalinda Lapaula SPD MPD. Ahdar Basir SPD Dahlan SPD. Bidang Peningkatan Mutu Pengembangan SDM Kepsek Agus Rianto SE MPD.
A. Dewi Mukmin Esos, Muhammad Samsul Hidayat MPD. Bidang pengembangan IT, Sutopo Yusuf Tanasa SPD MPD, Kusmawati Daeng Mancora SPD, Bobi Lasandang SPD. Bidang advokasi hukum dan kode etik, Rizal T. Arifat SPD MPD, Mohtar Suman SPD, Iwayan Eko Armadayasa SPD. Bidang kesejahteraan kekeluargaan, Istanto Bija SPD, Sunarti Laguni SPD, Ulpa B. Tamia SPD. Bidang rekreasi dan studi banding, Darwin A. Paipa SPD, Peman Suryati Rahman SPD, Sahrul Rozi SAG. Bidang kerohanian, pembinaan mental, Samuin SPD, Jabir SAG, Oktavinisto Polanco SPD, Ni Gusti Ayu Prihamayani SPD. Bidang olahraga, seni dan pembelajaran, Halid Lauto SPD, Alimudin Koel SPD, Triana Juli Palwati SPD MPD. Bidang usaha dana, Siti Ihlasia Ambotang SPD, Rusniati Hento SPD, Supri Hociang SPD. Bupati Banggai Amiruddin. Prosesi pengukuhan. Bupati Banggai berkenan mengambil tempat di depan meja pelantikan. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bupati Banggai. Baik, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Ya, bersedia. Apabila demikian, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap organisasi pengurus musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Banggai periode 2025-2029. Janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir, juga penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikutilah kata-kata saya, khusus yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Yang beragama non-muslim. Demi Tuhan saya berjanji. Satu, akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melaksanakan kewajiban saya sebagai pengurus MKKS SMP Kabupaten Banggai sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan kepada saya. Dua, akan senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi etika organisasi, dan mematuhi segala ketentuan dalam AD ART MKKS serta keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Tiga, janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh
rasa tanggung jawab dengan mempertaruhkan jabatan dalam kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kita semua. Amin. Kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025, saudara-saudari telah terpilih selaku pengurus MKKS SMP Kabupaten Banggai periode tahun 2025-2029. Selanjutnya saya Amiruddin selaku Bupati Banggai secara resmi telah mengukuhkan saudara-saudari selaku pengurus MKKS SMP Kabupaten Banggai untuk masa bakti 4 tahun ke depan. Akhirnya, sesuai dengan janji yang telah saudara-saudari ikrarkan, dengan sungguh-sungguh saya yakin saudara-saudari akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan rasa keterpanggilan dan pengabdian sebagaimana kepercayaan yang dimanatkan tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Lubuk 23 Desember 2025. Bupati Banggai Amiruddin. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Mohon berkenan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Ibunda Guru Kabupaten Banggai untuk menyaksikan. Penandatangan yang pertama, Sekretaris MKKS Bapak Muhammad Ishaq Ismail MPD. Selanjutnya, Wakil Ketua 1 Rahman Adama SPD. Selanjutnya, Ketua MKKS Nurdin A. Basyariwan SPD MPD. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Dan selanjutnya, penandatanganan oleh Bupati Banggai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Situ saya, Win. Mohon berkenan Bapak Bupati Banggai untuk berada di depan beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, dan Ibunda Guru Kabupaten Banggai. Aduh, Kakak Inka. Dilanjutkan dengan foto bersama para tamu undangan. Mohon berkenan Bapak Ibu silakan berdiri. Mohon berkenan untuk bisa menghadap ke layar depan. Yang terlatih bisa mengisi bagian belakang.
diisi di bagian yang belakang. Izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin semangat. Yang belakang kurang tinggi. Angkat. Izin 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, foto bersama selesai. Anda kalian kembali ke tempat semua. Apa enggak? Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Yang kami hormati Bapak Syafruddin Inilawar SSTD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang kami hormati Bunda Guru, kehadiran Bunda Pawi dalam hal ini juga sebagai kapasitas beliau sebagai Bunda Guru Kabupaten Banggai, yang saya hormati para koordinator pendidikan, para kepala bidang, Ketua PGRI Kabupaten Banggai bersama jajaran, Ketua PGRI Kecamatan, Ketua K3S bersama jajarannya, pimpinan organisasi profesi dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, para pemilik, pengawas, serta yang saya cintai dan banggakan para pengurus MKKS Kabupaten yang baru saja dilantik oleh Bapak Bupati Banggai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, di hari ini telah terlaksana proses pelantikan pengurus MKKS yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di tempat ini adalah selamat Natal dan Tahun Baru bagi mereka yang merayakannya. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru insya Allah dapat bermakna baik sehingga proses di tahun depan, proses pendidikan di lingkup pendidikan kebudayaan Kabupaten Banggai insya Allah akan lebih maju, bergairah dan mempunyai loncatan yang cukup menarik dan indah. Selanjutnya pada kesempatan ini sebagai sebuah bentuk laporan kepada Bapak Bupati Banggai bahwa alhamdulillah Bapak Bupati, Pak Sekap, di Dinas Pendidikan ini memang sangat banyak sekali organisasi yang kadang membingungkan. Ada MKKS, ada K3S, ada Himpaudi, ada IGTKI, ada GOP-TKI, ada Bunda PAUD, ada lagi
KKG, MGMP. Ini kira-kira yang tidak ada tinggal penjahat saja kayaknya. Sehingga ini penting untuk saya sampaikan bahwa kenapa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini begitu banyak. Oleh karena yang pertama Pak Bupati, alhamdulillah regulasi pusat yang insya Allah ke depan nantinya kita akan sangat kekurangan pengawas. Karena regulasi pusat belum membuka terkait dengan pengawas, sehingga organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan akan membantu kita dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian indikator pendidikan yang baik di tahun depan nantinya. Kemudian daripada itu, sebagai laporan kepada Pak Bupati Banggai bahwa MKKS ini adalah organisasi yang isinya para kepala sekolah yang bermusyawarah. Insya Allah mereka akan bisa menjadi agent of change nantinya sebagai sebuah organisasi yang bisa berinovasi, organisasi yang bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, dan juga organisasi yang bisa dan mampu untuk menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan zaman, apa yang menjadi bagian daripada mendukung proses pembelajaran yang baik. Dan Pak Bupati, insya Allah kami di Dinas Pendidikan ada slogan yaitu 3T. Masih ingat Bapak Ibu ya? 3T, insya Allah Pak Ketua PGRI juga mengetahui hal itu, yaitu tertib, teratur, dan saya ulangi, tertib, teratur, dan demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Banggai yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amiruddin SPMPNM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Sekretaris Kabupaten Banggai, Pak Ramli Tongko, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya, Bunda Guru yang saya sayangi, Ketua dan Wanita yang kami hormati, Ketua PGRI dan seluruh jajarannya, pengurus apa ini? MKKS SMP yang baru saja dilantik, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, para guru, tenaga pendidikan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita hadir di tempat ini, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dalam rangka pelantikan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Banggai periode 2025-2029. Seharusnya Bapak Ibu guru ini sudah libur ya? Kok masih mau datang? Jadi kalau saya lihat ASN paling enak itu jadi guru, paling banyak liburnya. Iya kan? Libur sampai tanggal 4 Januari. Jadi selamat berlibur. Tadi Pak Kadi sudah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang melaksanakannya ya. Karena kita setelah pulang sebentar tidak ketemu lagi kan, nanti tanggal 4 Januari. Tapi masih ada itu hari korpri, guru-guru tidak ikut hari korpri. Oh PGRI saya ketuanya saja. Ya.
Yang lain mau pulang kampung nih, banyak yang pulang kampung. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, para kepala sekolah, guru, serta seluruh insan pendidikan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi dan komitmen dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Banggai. Peran dan pengabdian yang telah diberikan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Tadi Pak Kadis menyampaikan berbagai macam organisasi pendidikan, cukup banyak. Tidak ada satupun yang saya hafal, kecuali PGRI, karena ketua PGRI ya. Tetapi organisasi-organisasi ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan kita yang ada di Kabupaten Banggai. Ini tujuan dibentuknya organisasi-organisasi ini. Semuanya bermuara yang pada akhirnya bagaimana mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Banggai, semakin membaik. Bapak Ibu yang kami hormati, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau yang kita singkat dengan MKKS memiliki peran strategis sebagai wadah organisasi, kolaborasi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Keberadaan MKKS sangat penting dalam musyawarah dalam menyamakan persepsi, memperkuat manajemen sekolah serta meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Nah, ini saya garis bawahi nih Pak Kadis. Kalau kita ini bangsa kita ini ya, bangsa kita kadang-kadang kalau cuma menerima teori-teori ini biasanya hanya sebentar saja. Kalau istilahnya orang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Setelah teori-teori itu habis, selesai, pulang tanpa membawa suatu pengalaman, maka itu tidak akan bisa kita terapkan di masing-masing sekolah kita. Oleh sebab itu, ini saya ingin sampaikan khususnya kepada Pak Kadis. Alhamdulillah, bulan lalu saya melepas guru-guru PAUD kalau nggak salah, ya, untuk mengikuti studi tiru, ya, yang ke Jakarta. Jadi di sana mereka dibawa ini dengan menggunakan dana CSR. Dan saya sudah sampaikan kepada PAU, kemudian di Selalenji, kemudian Pertamina, Cibubur Medco. Untuk CSR ini, kalau tahun ini adalah guru-guru PAUD, saya minta tahun depan ada guru SD dan SMP yang diberangkatkan. Nanti di sana Bapak Ibu belajar bagaimana sekolah-sekolah SMP yang punya kualitas dan unggulan. Ya. Kalau kita lihat, kita punya siswa SMP yang ada di Jakarta sana, itu sama dengan kita punya siswa sini yang mungkin setingkat SMA, ya, karena memang pendidikannya luar biasa dan cara sistem pengajarannya, walaupun kurikulumnya sama, tetapi teknik pengajarannya yang berbeda. Itulah yang saya harapkan bahwa studi tiru ini penting. Kemarin saya memberikan sambutan kepada kepala desa, ketua BPD yang di Bogor. Ya, kemarin mereka melakukan juga pendidikan di sana dalam rangka mempererat hubungan investasi hulu migas yang ada di daerah kita ini. Saya juga sampaikan di sana ini penting karena orang-orang kita itu kalau kita cuma sampaikan sosialisasi dan lain sebagainya masukkan gitu. Tetapi kalau kita berangkatkan ke sana, mereka melihat secara langsung, mencatat, kemudian mendokumentasi, insya Allah pulang itu bisa diterapkan. Contoh kasus yang paling sudah kita lakukan itu pasar. Dulu susah sekali kita buat pasar itu, pasar di sini. Orang selalu punya asumsi kalau dia punya los ukurannya 4x6 itu baru dia bilang los. Tetapi kalau cuma 2x3 atau 1x2 dia tidak akan pernah menggunakannya.
Pada akhirnya saya suruh kepala dinas pertanian bawa itu orang-orang yang di pasar itu, kurang lebih 35 orang kalau nggak salah, bawa ke pasar modern yang ada di Serpong sana. Lihat di sana bagaimana cara orang menjual dengan ukuran yang kecil, ya 2x3 saja. Alhamdulillah setelah pulang mereka dari sana, makanya tidak pernah lagi kita dengarkan orang berebutan di sana. Karena mereka sudah lihat bagaimana cara orang menjual, menempati tempat-tempat yang begitu kecil dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang. Kalau kita cuma ajarkan, Pak, ini 2x3 begini, dia tidak percaya. Ya mungkin mana bisa kita punya barang banyak. Tapi setelah mereka pulang dari melihat pasar modern, begitulah kira-kira juga guru-guru. Kalau kita sampaikan, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, SMP itu di Jakarta, di Pulau Jawa, kalau mengajar begini, dia cuma bilang, itu di sana. Dia tidak melihat. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah ke sana, insya Allah, ya, pulang ada ilmu yang bisa diberikan dan diterapkan kepada sekolah-sekolah kita. Karena fondasi anak-anak kita ada di tangan Bapak Ibu semuanya, ya. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin tadi? Apa tadi 3T itu? Saya kira tamrek. Saya cuma hafal yang terakhir itu terpimpin. Ini dari dulu terpimpin atau baru hari ini? Dari dulu ya. Nanti kita cek. Ini. Soalnya sudah dekat bergeser sama kita cek yang mana terpimpin, yang mana tidak terpimpin. Kita bercanda sedikit ya. Karena sekarang semakin sore. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya saya melihat tema kita ini MKKS Maju, Bangga Cerdas menuju Indonesia Emas. Ya, kita tahu bahwa 2045 kita harapkan Indonesia itu menjadi Indonesia Emas, di mana generasi-generasinya mampu untuk bersaing dan kita bisa menjadi negara yang maju. Ya, oleh sebab itu Bapak-bapak guru, Bapak kepala sekolah, ya, apalagi yang sudah dilantik menjadi pengurus MKKS. Ini tolong dimajukan organisasinya sehingga harapan kita semua untuk melihat Kabupaten Bangli ke depan ini bisa semakin baik. Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, perkuat koordinasi dan kolaborasi antara kepala sekolah dan rangka peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, tingkatkan profesionalisme dan kepemimpinan kepala sekolah sebagai motor penggerak kemajuan sekolah. Yang ketiga, dorong inovasi dalam manajemen dan pembelajaran yang orientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang keempat, saling sinergi yang kuat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima, bangun budaya kerja yang disiplin, transparan dan akuntabel di lingkungan sekolah. 5 poin ini tolong diingat-ingat ya, karena kadang-kadang juga ini kepala sekolah ini saya mohon maaf ya, tidak bisa menjadi panutan. Ya, masih ada kepala sekolah jam sekolah dia masih pakai apa namanya itu long dress ya gitu lah. Apa? Daster. Dan dulu kita bilang long dress. Ya. Masih pakai daster ini jaga. Ini namanya attitude, ya. Jadi tolong dijaga karena ada kepala sekolah yang lain itu diam-diam saja, tetapi dia cek, dia kirim. Bahkan ada yang kirim ke saya, Pak, kita punya kepala sekolah seperti ini, Pak. Nah, ada seperti ini. Ya, ada juga macam-macam lah, ya. Ini guru itu menjadi teladan. Coba kita lihat di desa-desa, setiap guru itu pasti punya strata sosial yang berbeda, dihormati, ya, disayangi, dan kalau ada MC pasti cari mana dulu. Saya juga lihat tadi yang baca doa itu luar biasa Pak Ustaz. Ya, itu dari guru juga. Dari guru ini kalau di desa serba bisa. Ya, apalagi kalau guru SMP, karena guru SMP orang bilang lebih pintar daripada guru SD, padahal sama saja ya. WhatsApp itu 5 poin ini. Baik Bapak Ibu, saya bicara gurunya agak lucu-lucu, makanya saya agak ketawa-ketawa sedikit ya. Karena itu
Kerjasama yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas. Dan alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita ini Kabupaten Banggai, bukan Kabupaten Banggai saja, hampir di seluruh daerah. Ya, ini kita ada potongan ya APBD kita, tetapi untuk dinas pendidikan ini tidak ada potongan, tetap sama, ya. Karena kita berharap bahwa di pundak Bapak Ibu semuanya generasi kita akan menjadi generasi yang baik. Dan alhamdulillah kemarin kita secara nasional dapat bantuan 500 smartboard ya. Nah, tolong ibu-ibu guru, bapak ibu guru belajar ini jangan sampai siswanya lebih pintar pakai smartboard daripada guru-gurunya. Ya. Nah, itulah saya bilang penting tadi untuk ini kelebihannya guru terus belajar, tidak pernah berhenti. Ya. Karena makin hari siswanya makin pintar-pintar juga. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bupati Banggai, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati.